Salve untuk kita semua, kembali lagi bersama saya Emiliana Wena dengan NIM 23101060 dari PKK 4 semester 4. Nah, dimana pada hari ini saya akan melanjutkan hasil resumen saya dari materi yang ketiga. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pengaruh Portugis dalam penyebaran Katolik di Nusantara. Nah, dimana peran Portugis dalam penyebaran Katolik itu, Portugis juga mulai menjelajah dunia pada abad ke-15 dalam motivasi ekonomi serta pengaruh agama Katolik. Nah, teman-teman, ada juga pada tahun 1511 itu Portugis menaklukkan Malaka yang menjadi titik awal perkenalan dan penyebaran agama Katolik di Nusantara. Oke, teman-teman, di sini juga terdapat beberapa peran misioner Katolik yang menyertai ekspedisi, terutama dari Ordo, ada Ordo Dominika, ada Ordo Fransiskan, dan Yesuit, di mana datang untuk mengajarkan Katolik kepada penduduk lokal. Nah, wilayah-wilayah yang dipengaruhi Portugis itu ada Maluku, Timor dan Flores, Solor. Nah, itu yang termasuk yang dipengaruhi oleh Portugis pada saat itu. Nah, gimana wilayah Maluku pada saat itu? Di mana Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate dan Ambon. Lalu banyak sekali penduduk lokal di wilayah ini dibaptis menjadi anggota Katolik melalui aktivitas misioner tersebut. Lalu bagaimana yang di Flores dan Timor? Nah, ternyata di Flores dan Timor ini tadi, di kedua wilayah ini penyebaran agama Katolik berkembang pesat berkat upaya intensif Katolik berkembang berkat intensif dari misionaris Yesuit dan Dominika. Hingga kini Flores dan Timor masih dikenal sebagai basis kuat Katolik di Indonesia. Sedangkan di Solor, Portugis mendirikan benteng dan gereja di Pulau Solor sebagai pusat penyebaran Katolik di kawasan Nusantara. Nah, teman-teman, terdapat juga tokoh misionaris Portugis yang berpengaruh. Itu terdapat nama Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1506 sampai dengan 1552. Nah, adalah tokoh misioner paling terkenal pada saat itu. Nah, ia datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Nah, membaptis banyak sekali penduduk dan memperkuat komunitas Katolik di Ambon, Ternate, serta sekitarnya. Hebat sekali kan tokoh misioner kali ini. Lalu yang keempat itu dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Nah, pada saat itu pendirian gereja-gereja pertama di Indonesia yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Nah, di mana penciptaan buku-buku doa, lalu ada katekese yang diterjemahkan ke dalam bahasa lokal atau bahasa setempat pada saat itu agar mudah dipahami oleh penduduk. Nah, lalu sehingga memudahkan pemahaman ajaran Katolik. Nah, meskipun Portugis kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan Protestan pada saat itu, pengaruh Katolik yang telah tersema masih bertahan di beberapa daerah. Lalu pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Nah,
Peran Spanyol dalam penyebaran Katolik itu memiliki misi penyebaran agama Katolik melalui proses kolonialisme. Nah, yang semakin menajam setelah perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 yang membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Nah, Spanyol waktu itu lebih berpengaruh dalam penyebaran Katolik di wilayah Filipina, lalu dibandingkan dengan Nusantara. Lalu yang keenam, yang terakhir itu ada dampak wilayah Nusantara. Ini juga ada dampak ya dari penyebaran agama Katolik. Nah, timbul pada abad ke-16, Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, terutama di Tidore, namun pengaruhnya terbatas karena persaingan dengan Portugis dan kemudian Belanda. Nah, keberhasilan misi Katolik Spanyol terlihat jelas di Filipina, di mana agama Katolik menjadi agama dominan dan identitas budayanya masyarakatnya masih terjaga hingga saat ini. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya bagi pada hari ini. Tunggu materi selanjutnya ya. Bye bye, salam sejahtera untuk kita semua.